Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita ya, melanjutkan belajar kita di kitab Durusul Lughah. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, kita kemarin sudah sampai pembahasan di halaman ini ya, 58. Udah selesai apa belum atau ada yang masih dibahas? Ustazah yang ini mohon ini lagi Ustazah di murojaah diulang yang kapan pakai lahu sama laha Ustazah. Lahu dan laha. Oh, Kan baik. kalau laha iya kan kalau laha berarti perempuan, lahu laki. Tapi kok ini lahu wahun wa uhtun ini agak bingung Ustazah. Yang mana? Lahu uhtun yang mana? Eh, Lima, nomor 4, nomor 5. Nomor Nomor berapa? 4. Nomor 4. Zamili lahu akhun wa uhtun gitu ya. Heeh. Iya. Kok ini lahu? Ini Ya, jadi ahun wa uhtun. kita masuk ke pembahasan li ya. Li ini dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Kepemilikan ya. Bisa digunakan untuk muannas dan bisa digunakan untuk muzakkar. Nah, dia li di sini ini penggunaannya untuk sesuatu yang berakal saja, yang berakal saja. Ya. Kemudian di sini ada pembahasan yang pertama, ada li uktun wahidun. Li di sini mutakalim berarti ya. Saya memiliki, nah li di sini mutakalim di sini yang berbicara bisa saja dia mudzakkar, bisa saja muannas ya. Uktun wahidatun. Nah, untuk uktun dan wahidatun ini adalah apa namanya, khobarnya ya, uktun. Nah, kemudian wahidatun ini sifat. Karena uktun di sini merupakan mu'anas, maka sifatnya harus mu'anas. Li uktun wahidatun. Saya memiliki satu saudari. Kemudian nomor 2, alaka akun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Laka. Ya, di sini kita fokusnya di laka. Li disandingkan dengan domir anta. Kayaknya di sini kembali ke anta ya. Jadi mukhotob, lawan bicara. Untuk apa? Untuk mufrad mudzakkar. Maka menggunakan alaka akun, apakah engkau memiliki saudara? La mali akun. Nah, ketika kita menjawabnya itu tidak, maka sebelum kata li di sini ada manafiyah untuk menafikan. Mali akun. Saya tidak memiliki. Ma di sini artinya tidak ya. Saya tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian soal yang kedua, ukti. Nah, di sini uktun sandarkan ke dalam domir ya mutakalim ya. Ya mutakalim itu yang sedang berbicara menjadi apa? Ukti. Saudari saya, laha. Dia memiliki, hanya di sini kembali ke uktun. Ya, maka dia menggunakan domir ha. Dia ya disandarkan ke dalam huruf lam, maka menjadi bukan lahia tapi laha ha ya. Kembalinya ke uktun. Ukti laha tiflun saghirun. Nah, adapun di sini saghirun ini merupakan sifat dari tiflun, sehingga karena man'utnya di sini muzakkar maka sifatnya juga harus muzakkar. Ya, seperti itu. Terus zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili, teman saya. Ya, di sini teman saya dari kata zamilun. Ya, lam ya'dhamah kemudian beridhofah dengan ya mutakalim maka menjadi zamili, teman saya lahu. Berarti di sini teman saya itu laki-laki.
Kalau kecuali dia zamilatun, ya, baru perempuan. Nah, di sini zamili teman saya, lahu dia memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, begitu. Bagaimana Dokter Hela? Apakah Oh jelas? ya, iya Ustazah. Jadi lahunya dari Zamili. Oh lah Ustazah, karena ada alaka untuk anta, apakah ada alaki untuk anti? Iya. Cuman diganti aja domirnya ini. Oh, Alat akun boleh ya. Misalnya apa engkau? Engkau di sini yang ditanya adalah mufradat, mufrad, muannas. Satu orang perempuan. Alaki akun, apakah engkau memiliki saudara laki-laki? Bolehkah? Kalau kak untuk laki-laki dari anta ya. Kemudian kalau ki untuk perempuan. ya enggak, maksudnya di sini kan enggak ada tulisannya laki Ustazah. Jadi saya pikir. Gimana? Ya udah Ustazah, makasih. Enggak, di atas ini enggak ada tulisan lakinya. Jadi saya apakah ada laki juga Ini gitu ya. loh Ustazah. Oh iya. Bisa, ya. Jadi semua domir 14 domir disandingkan kepada huruf lam bisa ya. Misalnya kalau dari domir mukhatab apa? Afan, domir goib, mufrad goib, lahu. Kemudian lahuma, kemudian lahum ya. Kemudian Hum, laha, lahuma, lahu. lahunna, Ya semuanya bisa lahunna. 14 domir. Ya Terus kalau anta, oh ya, kalau anta menjadi laka, 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 lakuma, lakum. Kum. Lah, iya. Kemudian kalau Laki, perempuan, kum, laki, laki, laku, ah, lakuma, lakuma, lakuna, lak, lakunna. lakun, Kalau ana menjadi, laki, ayo, bingung. a, Ya? Ayo, bingung. a, Li, laki, li, laki. bukan. Li ini Li. ada ini Oh, juga. ya, di, ya, Iya, li dan lana. Ya, nahnu, lana. di, oh, itu lana. Oh, ya Ustazah. Ya, ya Ustazah. Iya, dan bingung di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini penjelasan nasi ya. Nakul, kita mengatakan indi kitabun. Saya memiliki buku. Wanakul, dan kita mengatakan li akhun. Saya memiliki saudara laki. Ingat, kalau indi itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau li itu sesuatu yang berakal. Apa manusia. Lanakul indi akhun. Kita tidak mengatakan saya memiliki saudara laki-laki. Jika memakai indi ini salah ya, harus memakai li, bukan indi. Baik, kita masuk ke pembahasan ma'a. Ma'a. Nah, ma'a ini termasuk zorof ya. Nah, zorof atau keterangan tempat. Zorof keterangan tempat atau zorof makan. Baik. Nah, kita masuk latihan. Silakan yang pertama. Tafadholi siapa? Meyuyun, Kalau nggak ada dilewat. Mihela, Depannya lagi susah dibuka. Nomor pertama Ya, ya, silakan. yang Horoja ya. Horoja Hamidun ma'a Hamidun. Hamidun panjang. Horoja Hamidun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin, bukan Khalidin, bukan begitu intonasinya. Ma'a Khalidin. Khoroja Khoroja Hamidin ma'a Khalidin. Hah? Gimana? Coba diulang lagi. Salah harokatnya. Khoroja Hamidun ma'a Mm-mm. Khalidin. Nah, bukan Khalidin. Salah intonasi. Ma'a Khalidin. Khalidin. Ma'a Khalid gitu ya dia. Khalidin.
Dibaca semua harokatnya. Khalidin. Ya. Khoroja Hamidin ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun. Khoroja Hamidun ma'a Khalidin. San. Hamid telah keluar bersama Khalid. Ya. Naam, San. Baik, berikutnya. Lanjut. Umi Ada Apa? Tobi ma'al andis telah Tobi Diulang itu lagi. Diulang lagi, Dokter Ella, suaranya hilang tadi. dahabat tobibu ma'al muhandisi. Dokter itu telah pergi bersama muhandisi itu apa ya, Ustazah? Insinyur. Oh, insinyur. Nah, Dokter itu betul ya, dokter itu telah pergi bersama insinyur apa insinyur pergi apa telah pergi betul ya Ustazah? Yang dibaca dokter itu ya Ustazah? dokter itu telah pergi bersama insinyur. Nah, Hasan, lanjut. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Pak guru duduk bersama kepala sekolah. Nah, Telah. Man ma'aka ya Aliyun? Ma'i Jamil. Siapa yang bersamanya, wahai Ali? Bersamamu, wahai Ali? Bersama saya, sahabat saya, teman saya. ya, Hasan, lanjut. Mana ya Ustazah? Bimbingan ya Ustazah. Amanata ma'aha zaujuha. Diulang lagi. Aminah. Mm-mm. Amanah atau aminah? Aminah ya Ustazah. Aminatu ma'aha zaujuha. Ya, sekali lagi. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah ma'aha. Ya, dibaca semua harokatnya, Umi. Iya Ustaz. Aminatu, Aminah ma'aha. Ma'aha Ustaz. Tadi ketinggalan. Ma'aha. Ma'a itu apa? Beserta ya Ustaz? Ma'a. Aminah ma'aha zaujuha. Zaujuha apa ya Ustaz? Zauj apa? Zauj. Suami. Suami. Datang. Coba Aminah. sekali lagi diartikan yang betul. Aminah beserta. Dia beserta. Zaujuha, suaminya. Coba diulang lagi yang yakin. Jangan ragu. Aminah beserta. Dia beserta suaminya. Namanya suaminya. Di sini hanya ada domir ini kembali kemana, Umi Eli? Itu bukan perempuan ya sudah. Perempuan. Iya, kembalinya kemana? Itu ke Aminah. Ke Aminah. Di sini domir apa? Domirnya ya pengganti. Termasuk domir apa? Kata ganti orang keberapa? Orang
Orang kedua perempuan ya, Ustazah. Kata ganti orang Kedua, bukan. Bukan kedua. bukan ya, Ustazah. Oh, orang bukan, Ustazah. Ya, apa? Kata ganti itu ada berapa? Umi Ali. Kata ganti orang pertama, kedua, jamak, ketiga. Iya. Kata pertama itu apa aja? Pertama, ana, nahnu, itu ya Ustazah. Afwan, anak belum Ya, paham. iya. Heeh. Ya, makanya anak ini apa? Kasih pertanyaan Anak, biar paham. Ahsan. Kata ganti orang kedua apa aja? orang kedua, itu kan huma, Orang kedua eh, itu, orang kedua itu siapa? bukan hum, mereka Hmm. tiga. Kalau dalam Orang bahasa kedua Arab, itu, iya, iya Ustazah. kalau dalam bahasa Arab orang kedua Hahu itu gitu ya. coba di apa namanya dicerna pertanyaannya. Kalau dalam bahasa Arab orang kedua itu apa? Dalam bahasa Arab. Hmm. Kalau orang pertama tadi yang udah dijawab, kalau dalam bahasa Arab apa? Dalam Atau bahasa dalam Arab, bahasa, atau dalam bahasa Indonesia ha, aja? Bukan, bukan. Orang dia, kamu. pertama, orang pertama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa? Orang pertama. Orang pertama, saya, aku gitu. Ya Ustazah. Ya, terus apa lagi? Saya, aku, nama ya Ustazah. Nyebutin nama. Anak, aku. Afwan Umi Eli, Ustazah. Umi Eli Ya punya Ustazah. catatan dari pembelajaran-pembelajaran yang telah lalu ada nyatat? Iya Ustazah. Afwan, Coba anak. dilihat catatannya. Lagi nggak lihat. Coba dilihat catatannya. Nggak buku Ustazah. Nah, habis sholat. Jadi masih duduk. Afwan. Yang lain ya, ada yang belum jelas tentang masalah domir, ini krusial sekali ya. Jadi kita domir, sebelum masuk ke pembelajaran yang lainnya, kita harus tuntas. Ini udah di pelajaran 10 soalnya, Umahat. Jadi kalau belum paham, bilang belum paham. Nanti kita ulang lagi. Ada yang belum paham lagi? Afwan Ustazah. Ayo silakan, siapa yang belum paham? Nggak apa-apa, Umahat. Mendingan kita bilang belum paham, ditanya belum bisa. Nanti kalau anak kasih waktu untuk bertanya tapi nggak ada bertanya, berarti anak anggap udah bisa semua. Tapi giliran ditanya seperti ini harus udah paham. Saya Ustazah, saya belum paham. Nah, Taib, Hasan, kita ulang lagi tentang domir ya. Ini udah Ya, berkali, mohon diperhatikan. Misalnya ya, kita belajar, waktunya nggak cukup, nanti silakan di murojaah. Boleh berdiskusi dengan temannya yang sudah paham misalnya seperti itu ya. Jadi dalam ya. bahasa Arab, domir itu ada 14 ya. Domir ada 14. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Kemudian anta, antuma, antum.
anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Kenapa Ana tulis seperti ini? 3, 3, 3. Kemudian paling bawah ada 2. Ini untuk memudahkan kita memahami. Tidak hanya sekedar menghafal ya, tapi memahami. Beda antara sekedar hafal dengan memahami. Diperhatikan semuanya. Huwa, huma, hum. Sampai hiya, huma, hunna. Ini adalah kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab, ghaib. Ya, ghaib untuk muzakkar, ghaibah untuk muannas. Dalam bahasa Indonesia lagi yang dibicarakan. Artinya orangnya ini tidak ada di depan, tidak ada di hadapan kita. Baik, sampai sini kata ganti orang ketiga paham, Umahat? Ya, kata ganti orang ketiga dalam bahasa Arab itu ib atau ghaibah. Berarti kalau ada ahnya, tak marbutohnya untuk muannas. Kalau nggak ada ghaib, nah itu berarti untuk muzakkar. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu yang dibicarakan, orang yang dibicarakan. Itu namanya kata ganti orang ketiga. Berikutnya ada kata domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini adalah kata ganti orang kedua. Domir itu apa sih? Domir itu sama dengan kata ganti. Ya, kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Arab disebut mukhotob. Bahasa kita kawan bicara yang sedang kita ajak bicara. Anta, antuma, anta satu orang laki-laki, kamu satu orang laki-laki, antuma dua orang laki-laki, antum kalian jamak laki-laki, anti satu orang perempuan, kamu satu orang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, antuna kalian tiga orang atau jamak perempuan. Nah, itu namanya domir mukhotob atau kata ganti orang kedua atau lawan bicara. Yang terakhir ada ana dan nahnu. Artinya saya. Nahnu kami. Berarti ini adalah kata ganti orang pertama, yakni yang berbicara. Atau dalam bahasa Arab disebut mutakallim. Ya, ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk mu'annas dan juga muzakkar, tergantung siapa yang berbicara. Misalnya di sini ana yang berbicara laki-laki ya. Berarti dia digunakan untuk mutakalim ya muzakkar. Kalau nahnu misalnya di sini perempuan semua yang berbicara, berarti di situ kata gantinya yang digunakan untuk mu'annas. Baik. Jadi di sini ada 14 domir ya. Ada 2 domir yang sama. Huma ya. Di sini kata ganti orang kedua untuk muzakkar dan mu'annas. Untuk orangnya jumlahnya dengan 2 orang itu sama-sama menggunakan huma. Sedangkan untuk mukhotob kata ganti orang kedua untuk orangnya jumlahnya 2 orang sama-sama menggunakan antuma. Ya, ini sama antara muzakkar dan muannasnya sama-sama menggunakan antuma. Baik, sampai sini bisa dipahami pembahasan 14 domir.
Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Ya. Wah, Ustazah, syukran Ustazah. Afwan Ustazah. La ba'sa, Umi. Jazakallahu khairan. Jika tidak paham, bilang tidak paham ya. Jadi kalau kita udah pelajarannya udah jauh, itu nanti nggak kesusahan. Ya kasihan nanti kalau kesusahan. Ya, seperti itu. Nah, ini Baik misalnya Ustazah. tadi kita membahas tentang nih ya, kita kembali lagi ke atas ini. Ada kata li. Nah, li ini dari lah karena dia beridhofah dengan ya mutakalim. Nah, ya mutakalim itu yang maksudnya ini loh, ana. Ya, ana. Ketika dia bersanding dengan isim, diidhofakan dengan isim, maka menjadi ya mutakalim seperti ini sehingga harokat huruf sebelumnya itu mengikuti ya sukun ini. Maka menjadi li. Ya, awalnya itu la ini sih. Ya, li. Kemudian jika huruf lamnya ini beridhofa dengan huwa, maka menjadi lahu. Ya. Ketika huruf lamnya ini beridhofa menjadi huma, maka menjadi lahuma. Ketika beridhofa dengan hu menjadi lahum. Jadi yang berubah tadi cuman dia apa? Di dhamir apa? Mufrad mudzakkar ya. Huwa menjadi lahu. Kemudian kalau hia menjadi ha. Ya, lah. Kemudian lahuma, lahunna juga sama. Kalau anta, nah ini juga berubah lagi. Anta menjadi laka. Ya. Kemudian antuma menjadi apa? lakum bukan? Lakuma. Ya. Nah, kalau antum baru lakum. Lakum. Ya. Nah, kemudian kalau anti laki, ant lakuma. Lakuma. Antinya menjadi lakun. Nah, Lakunna. kemudian kalau anak li, kalau nahnu menjadi lana. Nanya pancing ya. Mana? Nah, baik, sampai sini apakah sudah jelas tentang pembahasan domir? Umi Ali sudah jelas, Umi? Insya Allah nanti aku dengar rekamannya lagi Ustazah. Ana masih berusaha memahami bahasa Arab Ustazah. Ya, Banyak belum semoga paham. memudahkan ya. Nanti kalau Amin, belum amin. paham, bertanya ya, Umi ya. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan Syukran. di sini dulu kita bahas ya. Nah, di sini soal nomor 1, 2, dan 3 ini adalah kalimat sempurna jumlah mufidah yang diawali oleh fi'il. Ya, namanya apa? Jumlah fi'liyah. Ya, kemarin kita udah belajar ya, jumlah itu ada 2. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Oke. Jumlah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Yang pertama jumlah ini jumlah fi'liyah. Yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah itu kalimat ya. Ini biar mudah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya di sini apa? Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Berarti kaidahnya jika ada fi'il maka pasti ada fa'ilnya. Fa'il itu apa? Pelaku. Fi'il itu apa? Fi'il itu kata kerja.
ya. Nah, di sini pelakunya siapa? Pelakunya adalah Hamidun. Ya. Isim marfu yang terletak setelah fi'il disebut dengan fa'il. Jadi kenapa? Kok ada kata-kata isim marfu? Karena nanti ada isim mansub. Nah, kalau isim mansub yang terletak setelah fi'il nanti bukan lagi fa'il, tapi maf'ulun bih. Nah, itu belum ya, kita belum sampai ke sana di kitab ini. Nanti kalau pas ada contoh kita jelaskan. Kita belum melewati contohnya. Nah, sekarang di sini contohnya khoroja Hamidun ma'a Khalidin. Khoroja di sini sebagai fi'ilnya. Kemudian Hamidun sebagai fa'ilnya. Ma'a di situ zorof ya, keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat. Kemudian Khalidin adalah idhofahnya, apa mudhofun ilaihnya. Jadi isim yang terletak setelah zorof disebut mudhofun ilaih. Ya, khoroja di sini bentuknya fiil apa? Umahat, ada yang tahu? Madi. Mumtaz. Iya. Nah, khoroja di sini fiilnya adalah fiil madhi. Yakni kata kerja yang telah lampau atau past tense dalam bahasa Arab. Inggris. Past tense. Nah, ini ya, berarti di sini maknanya kegiatannya itu telah berlalu. Ini ma'a berarti sudah. Nah, ini satu lagi keterangannya. Ma'a, dhorof itu dia selalu mansub. Atau keterangan ya. Dhorof makan. Atau keterangan tempat. Selalu mansub dengan apa? Dengan fathah. Mansub itu identik dengan fathah tandanya umahat. Kemudian berikutnya lagi isim yang terletak setelah dzaraf disebut mudhafun ilaih. Ya, wajib dalam keadaan kasrah ya. Baik. Nah, ini silakan dipahami dulu. Nanti pembahasan yang pertama, kedua, ketiga ini sama semuanya. Dia termasuk dari jumlah fi'liyah. Zahabat tabibu. Nah, kalau di sini ya, hamidun di sini harus tomatain. Kalau tabibu maka diganti oleh alif lam. Alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah bisa bertemu selamanya. Jadi kalau ada tanwin berarti tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti tidak ada tanwin. Adapun fa'il itu bisa berupa nakiro, bisa berupa ma'rifah. Nakiro itu umum ya, tanwin tandanya. Kemudian kalau ma'rifah itu seperti ini, dilekati oleh alif lam. Berarti di sini isimnya berasal dari isim ma'rifah yang dilekati oleh alif lam. Anak tambahin lagi ya, fa'il bisa nakiroh bertanwin ya dalam kurung biar bisa diingat, atau ma'rifah dilekati alif lam. Nah, ya bedanya itu. Kalau hamidun di sini dia juga isim yang ma'rifah, tapi dia berasal dari isim alam. Kalau at-tabibu dan al-mudarisu di sini isim ma'rifah tapi yang berasal dari isim yang dilekati oleh alif lam.
Kalau hamidun ini tidak bisa ya dilekati oleh alif lam kecuali nanti dia jamak. Yang menunjukkan bahwa hamid itu banyak ya. Alhamiduna baru nanti dia dilekati oleh alif lam. Baik, sampai sini bisa dipahami penjelasan dari soal 1, 2, dan 3? Ya, semuanya sama ya. Khalidin, muhandisi, al-mudiri, ini semuanya harokatnya kasroh karena di depannya ada ma'a. Baik, kita lanjutkan. Di soal maka ya aliyu. Nah, ketika ada huruf nida di depan suatu isim, maka isim alamnya ini domah tanpa tanwin ya. Tidak aliyu, tapi ya aliyu. Nah, maka di sini kembalinya kemana? Ke ali. Ya, ini dari domir apa? Domir anta. Sama wahai Ali. Ma'i. Nah, di sini awalnya ma'a dia beridhofah dengan ya mutakalim, ya yang berbicara, sehingga harokatnya mengikuti ya sukun ya mutakalimnya menjadi ma'i. Ma'i zamili juga dari zamilun beridhofah dengan ya mutakalim. Jadi ketika kita menjumpai suatu isim yang itu bukan termasuk isim mankus ya, maka bila seperti ini zamili, ma'i, nah itu berarti ada isim domir yang disandarkan kepada isim tersebut. Nah, kalau isim mankus di mana yahdi, nah itu isim mankus. Tapi kalau ini zamili, nah ini termasuk isim yang diidhafakan kepada isim domir. Ini kita lanjutkan ya. Soal nomor 6. Kharaja abi minal baiti. Oh, afan. Ini ternyata tadi udah di belum, Umi? Belum ya? Tadi baru sampai nomor 5 kayaknya. Nah, tadi sampai 5 Ustazah. Kirain ini tadi itu eh tamarin ke-6. Tapi lanjut berikut tadi siapa? Setelah Nah, Umi Eli. Ustazah. Nah, Tafadholi. Kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya ibuku. Ammi. Lais ammi. Ammi itu pamanku. Nah, paman ya. Pakai ain. Kalau pakai ain paman, kalau pakai hamzah ibu. Asanti. Nah, ini juga sama ya, termasuk dari jumlah fi'aliyah. Nah, di sini fa'ilnya ini berupa mudhaf-mudhafun ilai umahat. Ya, kita belajar mudhaf-mudhafun ilai itu di berapa? Pelajaran berapa? Pelajaran kelima ya. Di pelajaran kelima atau ke-7 tidak kalau tidak salah. Nah, di sini abi itu dari abun, kemudian beridhofah dengan ya mutakalim maka menjadi abi. Ya. Jadi fa'il itu tidak harus diri dari satu kata. Bisa dia berupa susunan kata yakni tadi mudhof mudhof ilaih abi. Nah, itu ya. Kharaja abi. Nah, kalau yang ini minal ini termasuk keterangan. Kemudian hunya di sini kembalinya ke siapa? Ke abi ya, ke abi. Ini juga sama. Taib. Nah, di sini ditambahin yang ke-7 baitun. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, ini ya isim yang disandarkan kepada domir. Ada yang domirnya mukhatab, ada domirnya ghaib, ghaibah, kemudian ada domir mutakalim. Ya, mutakalim. Taib. Kalau baitun itu rumah. Kalau disandarkan ke anta menjadi baituka, rumahmu, seorang munya di sini kamu satu orang laki-laki. Kemudian baituhu, rumah dia satu orang laki-laki. Baituha, nah di sini ha
rumahnya dia seorang perempuan. Baiti, rumah saya. Kemudian ayah. Nah, di sini bedanya ya. Yang pertama, kalau baitun di sini adalah isim mufrad biasa. Kalau abun dan akhun di sini masuknya ke asmaul khamsah atau isim yang 5. Asmaul khamsah. Nah, ini ada spesialnya, ada pengkhususan ya buat dua isim ini. Ketika dia beridhofah, misalnya beridhofahnya dengan di sini domir atau dengan isim yang lain, maka setelah huruf ba-nya ini ada tambahan wawu. Abuka, abuhu, abuha, abi. Nah, kecuali abi ya. Kecuali abi. Ini sudah bukan lagi termasuk asmaul khamsah ketika dia bersandar dengan ya mutakalim. Yang dikecualikan itu jika dia bersandar dengan ya mutakalim ya. Selainnya bersandar dengan domir selainnya dia termasuk afalul khamsah. Akhun. Jadi akhuka saudara laki-lakimu, akhuhu saudara laki-lakinya, akhuha saudara laki-lakinya perempuan, seorang perempuan, akhi saudara laki-laki saya ini juga ya. Ini bukan asmaul khamsah. Jadi ini aja. Nah, nanti kita pembahasannya di sini itu kalau isim-isim seperti ini nih marfu'nya bukan lagi dengan dhammah tapi marfu'nya dengan waw. Jadi ada perubahan yang mana di sini adalah perubahan hurufnya, bukan perubahan terjadi pada harokatnya, tapi perubahan yang terjadi pada hurufnya. Ya, intinya seperti itu dulu aja yang dipahami. Kalau abun beridhofah dengan domir atau dengan isim lain, maka ada wawunya dari setelah huruf ba-nya ini. Abuka, abuhu, abuha, akhuka, akhuhu, akhuha. Baik. Nah, ini juga bisa ya masuk jadi fa'il misalnya. Kharaja abuka minal baiti. Kharaja akhuka minal baiti. Bisa menjadi fa'il. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, lanjutnya setelah Umi siapa tadi Umi Ana ya? Umi Dimas ya tadi. Berikutnya siapa Umi? Silakan. Minurul kayaknya. Ustazah. Ya, sebentar saja. Ya, Ya. Terus silakan dijawab soal nomor 1. Abi wa Umi fil baiti. Ya, fil baiti. Fil baiti. Fil Abi dalamnya Umi. Fil. fil. Ya. Abi wa ummi fil baiti. Nah, artinya sekalian Umi. Ngelek ya Umin ya beliau. Naam, Ustazah. Minurul, videonya coba dimatikan dulu. Boleh Ya, biar tadi juga beliau keluar masuk, Ustazah. Qadarul Ke Umi Tri dulu ya, Ustazah. boleh. Mitri nomor 2 Umi. Naam, Ustazah. Iya, nomor 2. Aina abuka ya Hamidin? Buka panjangkan mbaknya Umi. Oh iya, Masya Allah. Aina abuka ya Hamidin? Di mada ya Hamidin kenapa kasroh? Hamidin? Kenapa kasroh? Pak Kasro, kalau dia apa ya namanya? Coba kalau Itu kalau lupa Ustazah. Astagfirullahaladzim. Hamidin, nah fiil apa yang karena apa ya? Ini ya. nggak apa-apa Mbak Domir diterangkan karena ingin tahu alasannya kenapa diharokati kasroh. karena domir anti gitu Ustazah. Anta. Bukan. Ya, tadi di atas sudah dijelaskan kalau ada isim ya yang didahului oleh huruf ya nida, namanya ya nida, ya untuk memanggil, hai, wahai gitu loh ya, kalau dalam bahasa kita.
Nah, isi setelahnya ini tidak kasroh, tidak fathah, tapi doma saja tan tanwin. Itu berlaku untuk semua isim alam yang mufrad, ya. Misalnya Muhammadun, ya Muhammadu. Kemudian misalnya Zaid, ya Zaidu. Jadi nggak ya Zaidun, Muhammadun. Misalnya Ali tadi, ya Aliyu, bukan Aliyun. Nah, ini ya, ini harus diingat. Pokoknya setiap berjumpa dengan isim alam mufrad, alam itu nama ya, nama orang yang dia satu saja, satu maksudnya satu orang. Maka isim tersebut itu doma tanpa tanwin. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Jadi domah ya Ustazah. Jadi Iya. karena isim alam ya, karena isim alam jadi dibacanya domah. Betul, karena alam mufrad. Mufrad itu Alam. satu. Karena nama Afan orang. tadi Ustazah, Afan tanya, tadi kan saya nomor 1, baca Abi wa Umi, tadi belum dijawab. Abi wa Umi fil baiti, tadi gimana Ustazah? Tadi kan Iya, iya umumnya terlempar tadi ya. Sebentar ya Umi terlempar ya. ya benar. Enam Ustazah. Iya, udah betul. Udah asan Umi. Oh iya, Afan. Udah asan ya. Artinya tadi apa Iya, Umi? iya. Suruh? Tadi kan aku bilang ibu dan Abi, Apiah dan ibu di dalam rumah. Ada ya mutakalimnya. Jadi artinya gimana? Oh, Ya mutakalim bakal tadi. Ya mutakalim tadi apa Umi? Domir? domir pengganti dari Bangun dari ana. Domir apa? anak. Domir Berarti atau jawabannya apa enggak? kata ganti orang pertama. Jadi Pertama, bukan ayah sama ibu, tapi ayahku dan ibuku. Ada punya. ada ya-nya itu saja. Ya, betul. Ada ya-nya ini. Ini Hmm. menurut saya. Ya, saya. Oh iya iya. Nah, jadi udah betul tadi itu. Tinggal Ya, biasa dan ibu saya. ya ayahku dan ibuku di dalam rumah gitu saja. Nah, Mumtazah. Ini ahsan, Masya Allah. Itu ya, Umi ya. Oh, Masya ya. Allah. Taufik. Baik, kita lanjut ke Umi Tri tadi. Lanjutkan Umi. Nah, Ustazah. Aina abuka? Aina abuka ya Hamidun? Hah? Gitu. Ya, Hamidun Ustazah. Hamidu ya. iya, du saja, jangan dun. Nggak ada tanwinnya. Nah, Iya, nah Ustazah. Zahaba Zahaba ila suq suq Zahaba ila suq Aina Kofnya harokat apa? qaf suq suq kok ya. Suq pasar Ustazah. Iya, betul pasar. Cuman yang pertanyaannya adalah harokat huruf kofnya ini apa? Zahaba ila suq ko fathah Kenapa fathah, Umi? fathah karena domir ya termasuk Ustazah ya. Bukan. Ini kita udah udah nggak domir lagi kamu. Domir lagi. Karena di depan menunjukkan sebelumnya ada huruf jar ya. Iya, karena ada bukan menunjukkan tepat, karena di depannya ada huruf jar ila, Oh Umi. iya, ada huruf Sehingga jar. harokat di sini kasroh ya. Nah, ini jangan sampai salah harokat. Intinya ketika ada huruf jar ya, bi, lam, alam itu li boleh. Kemudian ka, an, di sini ila, min. Kemudian apa lagi? eh ya, dan banyak ya, bi udah tadi tuh. Nah, itu isim setelahnya wajib majrur. Harokatnya kasroh. Kalau yang fathah itu nanti dia sebagai objek ya, atau enggak nanti dia dimasukin inna, dimasukin huruf inna maka menjadi fathah. Nah, kalau seperti ini udah ada huruf jar berarti udah jelas dia harokatnya kasroh. Iya, ini biasanya kita itu lupa
Iya, Ya, Ustazah. kalau ini ada huruf jarnya. Jadi ila sukoh Iya, gitu ya. Enggak, ila iya, sukoh ya. Oke. iya. Apa? Ana tadi minta dibaca semua harokatnya. Nah itu. Jadi kita kalian belajar yang benar nih harokat itu apa? Fathah, doma atau kasroh ya. Karena harokat kan cuma tiga aja ya Umi. Doma, Nah, fathah, kasroh. Tapi ketika kita salah memberikan harokat, nah itu bisa fatal, artinya bisa berubah jauh. Nanti yang bisa harusnya dia menjadi subjek ya, pelaku, dia bisa menjadi apa prediksi. objek atau yang dikenain pekerjaan, artinya dia bisa menjadi korbannya. Nah, seperti itu. Nah. Mengharokati agar kita tidak salah Iya, harokat. benar, Ustazah. Kadang-kadang bingung tuh dari harokat akhirnya, insya Allah. Nah, pokoknya harokat akhir kalau sebuah isim didahului oleh huruf jar itu pasti dia kasroh ya. Jika tidak ada huruf apapun di depannya yang mempengaruhi dia pasti dia domah ya. Entah itu domah saja atau domah tain. Tapi kalau ada sesuatu yang mempengaruhinya bisa jadi dia kasroh, bisa jadi dia fathah ya. Nah, kalau fathah itu nanti kalau dia merupakan misalnya ini, misalnya ada isim, ya contoh katakanlah di sini itu Muhammad ya, Muhammad. Ternyata di sini ada Muhammad, nah di sini harokatnya fathah. Misalnya di sini itu, oh nggak bisa, sebentar nih. Muhammad. Nah ini misalnya fathah ya, berarti ada alif sini. Nah di depannya ada kata doroba, doroba misalnya. Ya, ya di sini doroba ini adalah fiil madhi ya. Dia seorang laki-laki telah memukul Muhammad. Nah, Muhammadnya di sini itu sebagai apa korbannya, sebagai objeknya. Failnya di mana? Failnya tidak terlihat, sembunyi di dalam kata kerjanya. Nah, kita kembali ke tasrifan. Doroba, doroba, dorobu. Nah, doroba berarti ini yang dia satu orang laki, laki. Jadi itu bisa terlihat, dohir, bisa nampak dan bisa tersembunyi. Tayyip. Coba Umi sekali lagi dibaca tadi. Nomor Nah, 2. nah, Ustazah. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suki. Zahaba ila zahaba zahaba ila suki. Aina. Kemana ayah kamu ya Hamidu? Hamid? Ayah, Ya. ya wahai Hamid, ayah saya pergi ke pasar. Nah, ini cara mengartikannya ayah saya. Apakah di sini ada domir ya mutakalim? Ya, mutakalim. Ada Enggak nak. ada, Ustaz. Ya, Enggak ada. nah. Ada ini sama kayak doroba tadi. Yang anak mana? Oh, ya, Bus. Kayak doroba tadi ya. Doroba Muhammadun tadi. Muhammadan afan. Dia seorang laki-laki telah memukul Muhammad. Berarti gimana? Dia. Berarti di sini ada failnya yang tersembunyi ya. Tersembunyi ke filnya. Berarti kita mengartikannya bagaimana? Dia telah pergi ke pasar. Nah, gitu. Nah, kalau ayah saya telah pergi berarti di sini nanti ada tambahan fa'il. Zahaba, abi. Nah, ada kata abinya. Tapi karena di sini nggak ada kata abinya, maka mengartikannya begitu tadi ya. Dia telah pergi ke pasar. Nah, insya Allah. Barakallah fiik. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Jazakallah khairan katsiran Ustazah, Masya Allah. Nomor 3, silakan. Giliran ini siapa? Miyuyun ada. Kalau nggak ada Miyuyun berarti Hela, Ya, ya. Silakan, Nomor 3. Akhoro, akhoro, ahuka.
ahuka Mm-mm. tabibu. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? La, huwa mudaris. Tidak, dia seorang guru ya. Coba diulang lagi. Bacanya jangan disukunkan, dibaca harokat semua harokatnya buat semuanya ya. Ahuka tabibun. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? La, huwa mudarisun. Tidak, dia seorang guru. Ya. Kalau dalam percakapan memang kita membacanya disukun ya, kayak kita belajar arti itu semuanya disukun. Tapi ketika di sini di Durus Lughah ini, alangkah bagusnya kita belajarnya itu sambil kita baca semua harokatnya ya. Untuk apa? Ya untuk tadi itu biar kita nggak salah harokat. Emang gua mudaris betul ya, tapi kita nggak tahu misalnya nih itu harokatnya doma atau fathah atau kasrah atau sukun. Misalnya ilasuk, suk, kofnya nggak diharokati, nggak dibaca pakai harokat, yaitu kofnya kasrah, doma atau fathah tuh atau sukun. Nah, sedang kalau kita harokati gini, kasrah begini, kemudian mudarisun ini kenapa dia mudarisun, kenapa dia domatain coba, kenapa Yuyun dia domatain? Domatain mudarisun ya. Tidak ada amil apa awamilnya, tidak ada yang membuat dia harus berubah kasroh Ya, atau karena dia sebagai khobar dari huwa. gitu ya. Iya ya. Iya. Barakallahu fiik. Oke, barakallah. Baik, lanjut kita berikutnya ke nomor 4. Silakan. Saya Ustazah. Iya, silakan dokter. Zainabu firriyadi, akhuha fit ta'ifi, wa abuha fil madinatil munawwarati. Nah, Selanjutnya Ustazah. artinya? Artinya Zainab dari Riyadh, akhuha Apa fi artinya apa, dokter? di Firriyadi. Zainab dari Riyadh. Itu kan Bukan Ustazah. dari, tapi di. Bukan dari ya, tapi di. Oh di. Oh Iya. ya dari Mamina ya Ustazah. Oh ya di Riyadh. Saudara perempuannya di Taif. Aku di situ tadi apa? Ukhti. Aku itu saudara. Akhun laki-laki. Saudara laki-laki dari Taif. Saudara. Coba ini doberhanya Aku kemana? berarti ayah. Terjemahnya kurang. Coba lagi diulang. Akhuha fit Taifi. Saudara laki-lakinya. Ini baru betul, Masya Allah. Saudara laki-lakinya di Taif dan ayahnya di Madinah. Di Munawwaroh. Ya. Munawwaroh tak marbutannya harokatnya apa? Masih sama ti. Iya. Nah, misbah ya dari Madinah. Baik, lanjut berikutnya soal nomor 5. Nah, Ustazah. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Hadza talibu siswa ini abuhu ayahnya, waziru tuh menteri ya Ustazah. Ayahnya seorang menteri, wa akhuhu dan saudara laki-lakinya seorang pedagang besar, tajirun kabirun, pedagang besar. Barakallahu fiik. Barakallahu. Jadi di soal nomor 5 ini sebentar, sebelum kelima keempat dulu ya. Zainabu. Nah, ini kenapa dia tidak ditanwin? Karena Zainabu ini adalah nama untuk perempuan, sehingga dia mamnu minasor atau isim yang
tidak bertanwin atau dilarang bertanwin ya. Isim ghairu munsharif. Munsharif itu tanwin. Ghairu berarti tidak bertanwin. Maka dia bagaimanapun keadaannya tidak ada tanwinnya. Zainabu. Nah, kemudian nanti kalau dia kasroh ya, pengganti kasrohnya adalah dengan fathah Zainaba, bukan Zainabi tapi Zainaba. Kemudian di sini akhuha asmaul khamsah, dia marfu'nya dengan wawu ya. Baik, kemudian yang nomor 5 ini kenapa nah di sini hadza ini adalah mubtada'nya. Kemudian at-thalibu sebagai badal ya. Nah, at-thalibu badal, kemudian wazirun. Nah, di sini sebagai khobarnya. Ini panjang nih pembahasannya, cuman kita duplikin aja yang ini. Tajirun sebagai naat, man'ut, afan. Man'ut itu yang disifati. Kemudian kabirun sebagai sifatnya. Jadi harus sesuai ya. Hadza di sini muzakkar, semuanya isimnya menggunakan muzakkar. At-thalibu muzakkar. Kemudian wazirun itu juga muzakkar. Lanjut berikutnya soal nomor 6. Oh, kita nggak sampai ya waktunya. Umi Eli. Mau Satu selesai lagi. saja? Oh, nah. Satu lagi boleh diselesaikan satu lagi. Meli. Umi Eli. Ya, Ustazah. Nomor 6. Nomor 6, Umi. Nomor 6. Zahaba. Akhi ilal madrasatun madrasati. Ilal madrasati. Lanjut. Wa zahaba abi ilal jamaah. Jami'ati. Jami'ati. Nah, coba artinya diulang lagi. Sekali lagi bacanya. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi. Madrasati. Dalnya disukun madrasati. Oh ya, madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Artinya Zahaba. Diartikan dulu yang ini akhi, apa artinya Umi? Akhi. Akhi itu Saudari. laki-laki ya Ustaz? Ya, saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki saya. Zahaba. Dia ya Ustaz? Pergi. Zahaba pergi. Oh, Zahaba pergi. Saudara laki-laki saya telah pergi. Ila pergi ke sekolah. 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 Dan telah pergi abi. Dan ayah saya telah pergi. Ayahnya dan ayah saya telah pergi ke Jami'ati. Jami'ah itu kampus ke kampus. Iya, nah. Ya, jadi kalau Mbak Saumi, yang penting jangan lemes ya. Jadi setiap kali kita berjumpa dengan jumlah fi'liyah, ya, jumlah seperti ini yang diawali oleh fi'il, nah kita mengartikannya dari ini dulu, dari fa'ilnya, baru kemudian fi'ilnya, terus urut, baru dari keterangannya, gitu ya. Gitu. Jadi kayak hampir sama sih sebenarnya sama jumlah ismiyah. Nah, cuman kalau lebih ininya tuh kita ditekankan itu mengartikannya dari filenya dulu. Baik, barakallahu fikum jami'an.
Ah, Wafiki iya. barakallahu fikum Ustazah, jazakallahu khair. Wajazakillah khair. Kita cukupkan dulu belajarnya sampai sini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Insya Allah pekan depan itu masuk ke Adarsul Hadiah Asyar. Nah, ini sudah masuk ke 11 ya. Ini sudah setengah perjalanan kita menyelesaikan Darussulullah. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan hingga akhir kitab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, misalnya ada pelajaran-pelajaran yang belum dipahami ya. Kan kita udah ngelewatin banyak itu. Ada isim isyarah, kemudian ada nat man'ut, ada idhofah, ada mubtada khobar, kemudian ada tentang zorof, terus kemudian ada tentang indi, li. Nah, itu misalnya ada yang tidak paham, nanti silakan didiskusikan. Silakan ini ya, tanyakan di grup. Atau diulang-ulang sendiri kalau cukup di murojaah sendiri bisa memahamkan, memungkinkan. Tafadholna. Itu aja ya. Sekian pembelajaran hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. La tusba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya Allah bimbingannya. Insyaallah. Oh, syukron Ji. Ustazah. Terusnya Ustazah Hela. Assalamualaikum. Syukron semuanya. Mohon maaf lahir batin. Mohon Mohon maaf lahir batin. batin. If Penting. Nggak bisa di ini ya. Masya Allah.